Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar pelajaran baru yaitu coding dan KA. Nah, sebelum mulai pelajaran, ibu pengen tahu apakah anak-anak ibu punya HP atau komputer rumah? Pernah main HP? Pernah. Main apa? Kita berarti pernah main game di HP. Ya bagus, berarti kamu sudah memanfaatkan kecerdasan KA. Nah, anak-anak ibu, untuk hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu. Ayo kepala kelas siapkan kelasnya. Pimpin dong. Siap. Safia dan Kaisar. Nah, keduanya kayaknya ada bukan keluarga makanya di sini. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Pernah mendengar istilah berpikir komputasional? Nah, ini baru. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar tentang berpikir komputasional, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kamu mendapat tugas yang terasa sulit? Pernah dapat tugas sulit, kan? Nah, kalau tugasnya sulit, biasanya apa yang kamu lakukan? Langsung kerjakan yang sulit itu? Ya. Langsung kerjakan? Ya. Enggak, biasanya kamu apakan? Hah? Siapa? Oh, dilangkau dulu. Jadi soal untuk memulai selanjutnya yang mudah, itu biasanya. Oke. Kemudian, kamu kan punya HP tadi kan? Apakah HP kamu ada fungsinya, ada pengamannya? Pengamannya biasanya apa yang kamu pakai? Pola, ada pakai sidik? Ada pakai apa lagi biasanya? Wajah. Nah, bagaimana HP atau mengapa HP bisa mengenali wajah dan sidik jari kita? Saya tahu. Kenapa? Karena HP memiliki kecerdasan KA. Dia bisa berpikir secara komputasional. Jadi setelah pelajaran ini, nanti kamu juga harus bisa seperti HP, punya kecerdasan komputasional, kecerdasan KA. Bisa berpikir secara komputasional. Oke, nah untuk tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu satu, memecahkan masalah yang besar menjadi kecil, yang lebih mudah diselesaikan. Jadi masalah yang besar dapat soal sulit, nah bagaimana caranya supaya menjadi lebih kecil, supaya lebih mudah diselesaikan. Nanti kita belajar bagaimana caranya. Yang kedua, menerapkan dekomposisi dalam konteks nyata. Yang ketiga, menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Nah nanti kemudian ada menggunakan pola, membuat prediksi atau memetakan masalah. Jadi nanti untuk pelajaran ini, untuk fokus kita berpikir komputasi ini, fokus kita adalah tentang dekomposisi atau memecah masalah dan pengenalan pola. Oke, kemudian, nah untuk pembelajaran berpikir komputasional ini silakan Anda ibu perhatikan
Simak videonya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Nah, dari situ yang mana yang dimasukkan dulu? Koper yang mana? Koper anak yang mau pergi ke restoran, ke museum, ke restoran, ke hotel, apa kemana pun? Jadi yang ke museum masukkan dulu kopernya. Setelah itu, oh yang terakhir ya, kalau yang bukan yang pertama yang ke museum, yang kemudian masukkan yang mana lagi? Hotel yang terakhir. Jadi dari jawaban ini yang mana yang masuk terakhir? Jawabannya A, B atau C? Hah? B atau C? Hah? Ya jawab B, angkat tangan, jawab B. Yang jawab B, angkat tangan. Tinggi-tinggi, jawab B. Oke. Yang jawab A? Ada? Yang jawab C? Jawab D? Wah, berarti yang lain masih ragu-ragu hanya beberapa orang jawab ini. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang benar. Nah, yang mana? Ayo. A, B, C, atau D? Ya? Iya, yang B masuk. Yang B yang terakhir. Karena dia di restoran itu dia turun ke Nah, jadi kalau kita nyusun barang, yang terakhir kita masukkan berarti berada paling atas, paling dekat dengan pintu. Ya, kita berangkat. Ya, dan Ibu, dari cerita tadi, dari video tadi, bercerita tentang berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional maksudnya tadi itu? Berpikir komputasional tadi adalah cara iya, jadi berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara memulihkan masalah tersebut dan membuat solusi yang bisa dipahami oleh siapapun. Jadi oleh siapapun, baik kita maupun oleh
menjadi lebih sehingga mudah dipahami, mudah diselesaikan. Oke. Prinsip berpikir komputasional kan ada 4. Dari 4 ini yang kita bahas hari ini itu dekomposisi dan pengenalan pola. Oke, lanjut. Nah, yang pertama dekomposisi. Dekomposisi tadi untuk masalah kan? Nah, ini ada gambar. Ini gambar gabungan dari apa? Gabungan kata kan? Seandainya nanti dari gambar ini ibu minta kamu membuat atau mencari luas dari bangun data ini. Misalnya matematika nih, mencari luas bangun data ini. Pertama kamu apakan? Langsung cari luasnya langsung semuanya. Pertama kamu apakan? Coba didekomposisikan, dipecah. Menjadi ada berapa bangun data khusus seperti apa? Ada? Ada 6 bangun. Nah, yang pertama ini bangun apa namanya? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Terus yang di trapesium. Di tuh kita pecah dulu baru kita cari luasnya atau bedanya baru bisa kita cari. Nah, apa jadi dekomposisi? Mengajar masalah atau mengurai tugas yang rumit menjadi tugas-tugas atau masalah-masalah yang sederhana sehingga mudah kita selesaikan. Lanjut. Ini contoh dekomposisi. Lihat. Apa kasusnya? Gilang bisa baca Gilang? Coba baca Gilang yang kuat Gilang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nih, ketika diminta untuk merapikan kamar ini, apa yang harus dilakukan Pak? Gambarnya, kamarnya berserak, lantainya banyak sampah, tempat tidurnya tuh ada apa tuh? Ada tas, bantalnya nggak rapi, mainan berserak, meja belajarnya juga berserak. Ketika diminta untuk merapikan kamar ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita pecah masalahnya supaya mudah kita selesaikan, supaya mudah kita membersihkan kamar ini. Apa yang pertama kita lakukan? Apa aja bisa kita lakukan? 1, bersihkan tempat tidur. Apa lagi kita lakukan? Bersihkan? Nah, ya nih, lemari bukunya nih kita rapikan. Terus apa lagi? Ini mainannya kita rapikan. Terus lantainya kita? Nah, ya kita lihat. Enggak jawabannya. Nah, ini contoh dekomposisi. Ketika merapikan kamar, kita dapat menemukan tugas-tugas tidur. Yang pertama kita rapikan tempat tidur. Nah, benar jawaban kalian tadi? Nah, bersihkan lantai. Ya pandai berarti kalian mendekomposisikan masalah ya. Dan masih salut dulu untuk kita semua, untuk kalian semua yang sudah bisa mendekomposisikan masalah tadi. Tepuk salut. Tepuk kiri. Salut. Nah, itu salut sama kalian. Itu tandanya juga salut sama kalian. Sudah bisa mendekomposisikan masalah. Oke. Nah, jadi anak-anak ibu, dengan dekomposisi kita dapat menguraikan masalah yang rumit menjadi masalah yang lebih sederhana sehingga menjadi dan bisa mendekomposisikan masalah
Angka berapa berikutnya? Siapa bisa bantu ibu? Angka berapa berikutnya? Nah, Rafa, sini Rafa, tulis angka berikutnya. Nah, bagus. 16. Berikutnya. Ada yang berikutnya? Nah, bingung. Kalau Rafa dari mana datang 16 tadi? Nah, iya. Jadi ini polanya 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali. Berikutnya, ayo. Ada lagi? Siapa berikutnya? Latifah, mau Latifah? Tarik. Kan 16 tinggal kali 2 lagi. Hah? Oh, mana-mana. Nah, sini. Najwa, sini Najwa. Benar? 16 kali 2 berapa? Nah, bagus. Sini Zeko. Ganti Zeko. Oke, terima kasih. Ada yang tulis yang berikutnya? Berikutnya, Ale, sini deh. Oke. Oke. Sekarang yang ketiga, 139. 139. Polanya bagaimana? Ayo, siapa mengisi angka berikutnya? Satu angka, satu aja. Siapa? Ayo. Tali, sini tadi. Tadi. Nah, terima kasih tadi. Makasih ya. Nah, berikutnya. Ini ada angka 24, 21, 23, 24. Ini coba kamu perhatikan polanya saja. 24 ke 21. Berarti di sini kurang berapa kurangnya? 21 ke 22. Nah, bagus. 23 ke 22. Coba isi angka berikutnya. Siapa bisa isi angka berikutnya? Ayo, Naura, isi Naura. Bagian Naura. Benar? Benar, oke, makasih. Makasih Naura ya. Nah, ini namanya pola A. Pola A. Ini berikutnya ada pola lagi. Dihapus dulu ya, jangan ganggu ya. Nah, itu ada pola lagi. Ada bintang kuning, bintang ungu, bintang kuning, bintang ungu. Berikutnya, nah, tunjuk sini, maju ke depan. Ayo, Pinzi, sini Pinzi. Bintang apa Pinzi? Coba kamu pilih bintangnya di bawah itu, pindahkan ke atas, tunjuk, geser ke atas. Berikan ke sana Pinzi. Bintang kuning yang mana Pinzi yang mau dipindahkan? Bintang kuning itu dipindahkan. Nah, ini kan ada titik-titik, ini di bawah ya, ya. Nah, jadi yang bawah ini pindahkan ke atas. Yang mana yang mau dipindahkan? Bintang itu pindah ke nah, ini yang pindahkan Pinzi. Oh, bukan. Jadi yang mana? Oh, yang kuning. Oke, yang kuning pindah sini. Terus mana lagi? Oh, yang ungu. Mana lagi?
pilih yang mana? Oh, kuning itu. Ya, oke. Nah, bagaimana yang lain, benar? Nah, terima kasih, Minjin. Nah, berikutnya. Itu ada buah, ada apel, jeruk. Di bawahnya juga ada buah. Apa beri buah? Apa beri? Maju. Apa lagi yang berikutnya? Maju. Siapa yang mau maju? Oh, Viola maju. Oke, Viola. Ikut Viola. Apa mana Viola? Tindakan mana? Nah, apa itu tindakan? Mana lagi? Apa lagi? Terus apa lagi? Oh, jeruk. Apa lagi? Jeruk lagi. Benar? Oke, makasih Viola. Nah, ini ada pola titiknya lagi. Ini kalau kita yang tadi itu pola angka, yang ini pola apa? Warna. Sama-sama kita lihat warnanya betul. Kalau ini pola apa? Berikutnya, nah ini di sini apa hanya? Terus apa lagi? Tunjuk di mana segitiga? Segitiga itu di? Terus di sini apa? Persegi, ini sini? Oke, bagus, benar. Makasih Ana. Berikutnya, ini ada pola lagi, ada segitiga. Ini apa lagi? Ayo jalan dulu. Seno. Mau nyoba? Di sini apa aja tuh? Kasih tahu sama kawannya di sini apa pola apa, di sini pola apa. Ada kawannya? Tunjuk. Di sini apa? Tunjuk sendiri. Wah, tengok kawannya. Terus? Ya, terus? Benar? Persegi, terus? Lagi? Benar? Oke, makasih Zeno. Nah, ini pola dengan ya, lanjut ya. Kemudian, nah, setelah pola tadi berarti kita mengenali persamaan dalam permasalahan itu deh. Dengan kita mempelajari pola, kita bisa prediksi, bisa mempelajari apa yang terjadi. Kita nanti bisa membuat keputusan dari suatu masalah tanpa pola. Lalu kita memutuskan oke, lanjut. Ternyata komputer juga menggunakan pola. Dalam komputer, pola itu juga digunakan untuk apa? Untuk membuat program yang lebih efisien. Ya, ini guna pola dalam komputer. Kalau kita kehidupan sehari-hari, pola kita gunakan untuk memprediksi hal yang akan terjadi. Apa itu dekomposisi? Dengan dikatakan kesimpulan, dengan dekomposisi kita dapat memberikan masalah yang bisa menjadi apa di sini ada yang menanyakan? Tentang dekomposisi dan pengenalan pola ada yang menanyakan? Kalau tidak, ini belajar yang tadi, silakan kamu kerjakan ke perlombaan. Ya.
Nah, uang bumbu di piring yang sudah disiapkan. Nah, tulangnya yang sudah matang ke piring yang sudah dituang bumbu. Nah, lalu aduk mie di piring sampai bumbunya merata. Ini sudah siap disajikan. Teman-teman kalian di sini ada gambar bunga bumbu di sebelah. Gambar berikutnya adalah singa di bubur makan kita melihat sedikit dari polangan. Ya. Ada yang mau tanya untuk kelompok 1? Ada yang mau tanya untuk kelompok 1? Oke, kelompok 5 bertanya, silakan. Kenapa? Kenapa jadi disiar itu kan banyak jenis dari apa? Kenapa jadi disiar itu? Karena langkah-langkah memasaknya itu kemudian Oh, karena kata langkah-langkahnya jelas, mudah, kemudian dia sering melakukannya. Oke, ada yang tanya lagi? Ada? Oke, terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. saat kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah-langkah berangkat sekolah. 1. Bangun tidur dan membersihkan tempat duduk. 2. Mandi dan ganti peralatan sekolah. 3. Sholat. 4. Sarapan. 5. Menyiapkan buku dan kartu berangkat sekolah. Sejajar menjadi bola gambar yaitu perspektif dipandang tidak dan menegak. Pertanyaannya, berapa yang harus kita selanjutnya adalah jelasnya bagaimana kamu menggunakan karena pengulangan dari kolom dasar tersebut. Karena pengulangan dari kolom dasar tersebut ya. Oke, ada yang bertanya untuk kelompok 3? Apa bertanya? Kenapa kalian memilih kompetisi berangkat sekolah? Apa yang menjadi kompetisinya berangkat ke sekolah? Karena sering dilakukan. Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan cara pada sekolah. Oke, ada yang bertanya untuk kelompok 4? Oke, lanjut bertanya. Oke, lanjut. Karena dia sering membuatnya, dia sering membuatnya, katanya dia tahu langkah-langkahnya. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan ditutup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian masuk ke